Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan, yang masih memberikan kesehatan, anugerah, hikmat buat kami, hingga pada hari ini kami boleh kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengar firman-Mu. Engkaulah yang berfirman Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita sepanjang satu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dan orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Dan orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, lidah kita acap kali tidak konsisten. Saya rasa kita semua setuju dengan itu. Terkadang apa yang terucap oleh lidah belum tentu itu mewakili apa yang ada di dalam hati kita. Itu makanya orang sering berkata lain di bibir, lain juga di hati. Apa yang terucap oleh lidah sering sekali itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Berucap itu ternyata sangat mudah. Mengeluarkan kata-kata itu sangat gampang. Semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Ucapan yang berupa pujian itu bisa membuat hati orang senang. Tetapi siapa tahu kalau di balik pujian itu ada sebenarnya maksud tertentu. Bisa itu maksud untuk menjatuhkan, bisa itu maksud untuk memburukkan, dan lain sebagainya. Karena dari itu, mari bersama-sama berhati-hati. Tepat jika Yakobus memang mengatakan dan mengingatkan kita, saudara, yang tertulis dalam Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10, berkata demikian, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Tentunya kita sebagai orang percaya, saudara, itu tidak boleh terjadi. Dan jangan lagi terjadi. Karena dengan lidah ini kita memuji Tuhan. Dan dengan lidah ini kita juga mengutuk sahabat-sahabat kita, manusia yang lain yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Dari lidah, dari satu lidah keluar berkat dan kutuk. Jemaat Tuhan, tentang perkataan yang tidak konsisten jelas ditujukan kepada penduduk Yerusalem sesuai dengan nas yang telah kita bacakan tadi, di mana ketika Yesus memasuki kota dengan menunggang seekor keledai, semua penduduk kota mengeluh-elukannya
menyambut Yesus begitu meriahnya, mempersembahkan apa yang ada padanya. Dengan suara nyaring, mereka mengelulukan Yesus, berkata, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan." Tapi saudara, seperti peribahasa kita yang mengatakan, tapi lidah memang tidak bertulang, mudah berubah. Beberapa hari kemudian, dari lidah-lidah yang sama muncul juga hujatan yang sama kepada diri Yesus. Dari lidah-lidah yang sama, mereka juga mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka memuji Allah, tetapi pujian mereka adalah pujian yang palsu. Maka dari itu, jemaat Tuhan, kita diingatkan kembali, mari menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita atau pujian yang keluar dari mulut kita agar tetap konsisten. Walaupun itu sangat sukar, tidaklah mudah. Kita lihat juga pada situasi tertentu kita mudah mengeluarkan pujian kepada Yesus, tetapi pada situasi tertentu juga kita bahkan bisa mengutuk. Kita juga bahkan bisa menjelek-jelekan. Maka dari itu, tidak semua kita bisa melakukannya jika kita mengandalkan diri kita. Jika pujian itu jauh dari hati. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sama-sama tetap konsisten, tetap teguh di dalam setiap ucapan kita. Karena apa yang terucap dari mulut kita itu didorong dari dalam hati kita. Maka isilah hatimu selalu dengan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita, apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada. Tuhan yang menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa, mengingatkan kami semua agar kami tetap teguh di dalam setiap ucapan kami, tetap konsisten di dalam setiap perkataan dan pujian kami, agar itu semua keluar dari hati kami, hati yang dipenuhi dengan kuasa-Mu, hati yang selalu takut akan Tuhan. Agar setiap apapun yang hendak kami ucapkan, itu boleh menjadi kesukaan bagi setiap orang yang mendengar. Agar kami tetap teguh di dalam menjaga setiap perkataan kami. Berkati kehidupan kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami di dalam segala aktivitas kami. Tolong Tuhan yang menyertai kami, memelihara kami, melawat kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Berkati seluruh gereja-Mu, jemaat-Mu, seluruh hamba Tuhan. Berkati kami semua. Kami pertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpuji dan termulialah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat.